Jimin adalah salah satu idol terimut yang pernah ada. Egonya datang padanya secara alami. Tidak hanya wajahnya, tapi karakternya juga sangat imut. Ini adalah buktinya. Yang pertama, Jimin dikenal sebagai Papi Kitty BTS. Jimin BTS dikenal dalam grup sebagai Papi Kitty. Dengan pesona seperti kedua hewan yang menggemaskan, sulit untuk memilih mana yang lebih cocok untuknya. Lihat saat-saat ia mengingatkan ARMY pada kedua hewan menggemaskan ini. Yang pertama, Papi, anak anjing. Kepribadian manis Jimin penuh dengan pesona seperti anak anjing yang lucu. Dari mata anak anjing yang besar yang menyerupai anak anjing bermata mengkilap. Dengan energinya yang tidak pernah berakhir dan semangatnya yang tinggi, dia dengan mudah dapat dibandingkan dengan seekor anak anjing lucu itu. Jimin tanpa pamrih membantu siapapun yang dia bisa tanpa berpikir dua kali, seperti halnya mencintai hewan. Ditambah, melihatnya serasi dengan anak anjing hitam ini terlalu sempurna. Yang kedua, Kitty. Namun, Jimin tidak hanya mengingatkan kita pada anak anjing yang lucu, dia juga memiliki getaran seperti kucing. Sejak menyebut dirinya sebagai kucing Calico dalam Serendipity, sulit untuk memisahkan dari citra anak kucing yang murni itu. Kecantikan lembut dan aura lembut Jimin akan membuat Anda bertanya-tanya, kucing mana yang asli di sini? Ia tidak takut berteman dengan kucing liar, seperti yang pernah mengunjungi BTS di Malta. Pada akhirnya, Jimin memiliki banyak pesona yang membuatnya tidak mungkin untuk didefinisikan sebagai satu atau yang lain. Yang kedua, kebiasaan termanis dalam hal barang-barangnya. Jimin BTS memiliki kebiasaan menggemaskan yang hanya akan diperhatikan oleh ARMY yang jeli. Fans juga memperhatikan nama Jimin tertulis di banyak barang miliknya dari dalam pakaiannya. Pada slide-nya, semua yang diberi label dengan cermat. Ini untuk mencegah barang-barangnya tercampur dengan barang-barang anggota lainnya. Beberapa di antaranya mungkin ditulis oleh stylist untuk mengelompokkan barang mana yang menjadi milik Jimin dengan rapi. Tidak ada item yang aman dari label yang menggemaskan. Bahkan bagian bawah sepatunya pun dihiasi dengan namanya. Tidak hanya itu sangat lucu, tetapi ini mungkin menjadi permainan bercak baru untuk ARMY. Berapa banyak benda yang dapat Anda temukan berlabel lamanya? Ide pintar untuk melacak barang-barangnya benar-benar menggemaskan. Menjadi imut hanya datang secara alami untuk Jimin. Yang ketiga, waktu Jimin BTS memposting di fan cafe mereka saat mabuk dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di hari berikutnya. Jimin BTS adalah salah satu manusia paling menggemaskan di planet ini, tetapi tahukah Anda bahwa dia biasa memposting di fan cafe saat mabuk? Menurut ARMY, Jimin dan Jin biasa datang ke fan cafe resmi setelah minum dan memposting hal-hal paling lucu. Momen ikonik adalah ketika Jimin memposting 8 postingan berturut-turut pada suatu malam. Dia ingin mengungkapkan betapa dia merindukan para penggemar. Tetapi karena keadaan yang mabuk, akhirnya membuat kesalahan ketik yang luar biasa. Titik yang lucu adalah ketika dia bangun keesokan harinya dan menyadari apa yang telah dia lakukan. Namun, mochi yang licik itu berpura-pura tidak ada yang terjadi sama sekali dan menyapa para penggemar dengan agak malu-malu. Tapi semuanya baik-baik saja karena itu mungkin momen Jimin yang paling lucu hingga saat ini. Yang keempat, saat dia mengungkap betapa gampangnya dia menangis. Jimin BTS memiliki hati seperti malaikat karena dia selalu memikirkan anggotanya. Selama siaran langsung, Jimin mengungkapkan betapa mudahnya dia mulai menangis saat bersama J-Hope. Saat itu, BTS hendak menggelar konser pertama mereka di Olympic Gymnastic Arena di Seoul. Jimin dan Jungkook berbicara tentang bagaimana ini menjadi salah satu tujuan mereka. Keduanya kemudian mulai mendiskusikan anggota yang menurut mereka akan menangis, dan Jimin berbagi bahwa dia mungkin akan menangis jika J-Hope menangis. Jimin kemudian berbagi bahwa melihat J-Hope menangis membuatnya sedih. Jungkook kemudian mengungkit saat J-Hope menerima pesan kejutan ulang tahun dari keluarganya. Jimin mengingat kejadian ini dan mengungkapkan bahwa dia awalnya akan tertawa selama acara tersebut, tetapi dia mulai menangis begitu dia melihat J-Hope menangis. Jimin menyimpulkan dengan mengatakan, "Selama J-Hope tidak menangis, aku bisa menahan air mata."
Jimin benar-benar mencintai anggotanya seperti keluarga. Yang kelima, saat Jimin BTS menjadi pria pemalu. Jimin BTS memang keren dan karismatik di atas panggung. Tetapi dia juga memiliki sisi pemalu yang membuat penggemar jatuh cinta. Berikut adalah momen ungunya. Yang pertama, dalam bahasa Inggris, bro. Ketika RM meminta Jimin untuk mengulang dalam bahasa Inggris di I Heart Radio Live, sisi pemalu Jimin langsung melompat keluar. Yang kedua, ARMY ada di dalam hatiku. Begitu kata-kata ini keluar dari bibirnya, Jimin kehilangan ketenangannya berkat para anggotanya. Yang ketiga, saat dia ingin bersembunyi di bawah batu di TV. Ketika sesama panelis menyarankan bahwa kontestan King of Masked Singer mungkin adalah Taemin Saini, Jimin menolak gagasan itu. Dia bersikeras bahwa kontestannya bukanlah Taemin karena Taemin adalah penari yang jauh lebih baik. Jimin mengatakan ini karena cintanya untuk Taemin, tapi dia segera menyadari bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menghina siapapun yang ada di balik topeng itu. Menyadari kesalahannya, Jimin mulai berdoa agar pelaku misteri itu bukanlah senior, tapi tentu saja itu tak lain adalah Thunder dari M-Black. Jimin sangat terkejut, dia menyembunyikan wajahnya dan berjongkok, sementara mungkin berharap dia bisa menghilang. Yang keempat, saat dia dengan malu-malu memberi Suga hadiah ini, akankah dia menyukainya? Apakah dia akan membencinya? Yang kelima, ketika dia memukul Jin karena dia tidak bisa menerima pujian ARMY. 7. Saat stylist Jin menghiasi dengan lily pad. 8. Berbicara tentang ikat kepala. Ikat kepala ini terlalu berlebihan untuk Jimin. 9. Saat rekan MC-nya bersikap sangat imut. 10. Saat fotografer berkata, "Aku suka senyummu." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Poci Jimin? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.